terbaik ya di dunia. Digadang-gadang ya. Digadang-gadang, tapi dia nggak ada apa-apanya sama Calry. Tapi ngomong-ngomong itu, Ini dia. kita langsung move on ke drafting phase dari match yang kedua. Perta Legends melawan NV. Kalau kita lihat mungkin bandsnya bakal sama. Langsung. Angela langsung di ban. Mungkin mereka pengen meminimalisir adanya flex pick juga, karena Angela itu menurut gua di patch ini nggak bisa dimainin di roam. Nggak bisa dimainin di roam. Harus main di mid karena lebih supportive. Harus ya. Iya, harus main di mid. Di roam itu dia lemah banget. Kayak tadi gue bilang, nggak bisa buka bush, terlalu susceptible ke geng-geng yang dilakukan oleh para assassin, dan mungkin di mid dia lebih supportive aja gitu. Nggak harus nempel ke gold lanernya. Hard guard bisa digunakan dengan fleksibel secara global. Yes, dan Fanny menjadi priority ban dari teman-teman Perta Legends. Ya. Tapi Harus. kalau berarti kalau nih buat teman-teman yang masih mainin Benedetta banyak banget nih 10 biji ya, dan juga Alice tadi jadi. Buat teman-teman yang mainin masih pede percaya dengan Angela Rom-nya. Ini kalau menurut lo tadi kalau gua tangkap ya, menggunakan Angela Rom tuh ibaratnya jadi 4v5 nggak sih? Bener sih. Iya nggak sih? Angela bisa jadi 4v5 karena lagi-lagi hard guard ya. Tapi itu yang gue bilang, sebenarnya ini garis besarnya dari hero-hero Roam yang gak semobile Chip, gak semobile Matilda adalah susah banget buat mainin hero ini di Roam. Karena lagi-lagi lu gak punya tank dan lu nggak mau kan kayak hero-hero healer ini yang buka bush gitu. Betul. Jadi emang lebih fleksibel untuk taruh di mid. Tapi mungkin gua ngelihat mereka nge-ban Angelanya karena ada possibility mungkin Link bakal di pick up. Ada possibility ya Link bakal di pick up. Dan tentunya pemilihan band kedua dari Perta Legends masih kita rahasiakan karena asetnya agak sedikit Kita udah tahu gangguan. nih, kita udah tahu sebenarnya. Udah tahu sebenarnya kita udah tahu sih. Tapi biar para super gamers penasaran aja. Ya, biar kalian penasaran aja guys, karena kita nggak mau nge-spill. Katanya mereka bakal bawain Zilong mid. Aduh. Ya nggak sih? Zilong Arrival pastinya Bener, lah. iya Zilong Arrival, gila. Langsung datang ya kan, TP datang split push dapetin kristal, menang. Aduh, Zilong kok gue jadi kebayang tuh Infinity and Beyond sih. Itu Buzz Lightyear gak sih? Iya, Buzz Lightyear. Oh, Zilong jauh banget ya? Buzz Z Zilong. Enggak tahu. Yun Zhao sih gue ingetnya. Dulu namanya kan Yun Zhao ya. Yun Zhao. Bukan Yun Zhao. Apa Zhao tuh? Yun. Yun Zhao. Dulu Zilong tuh Yun Zhao, inget banget gue. Kayaknya. Oh, maksudnya nama Zilongnya. Nama Zilongnya. Oh, gua mikirnya itu ada dulu kesatria dari Cina juga. Oh, Zhao Yun. Zhao Yun. Betul. Zhao Yun, Cao Cao, Liu Bei. Wes, Liu Bei tuh yang ada tanduknya dua bulu-bulu itu ya. Itu Lubu. Lubu ya, Itu Lubu. Sorry. Liu Bei itu kayak komandernya. Aduh, kenapa kita jadi ngomongin Dynasty Warrior ya? Iya lagi Dynasty Warrior. Ketahuan umurnya ya yang main Dynasty Warrior udah Iya. pasti tuh jamnya diwaktuin tuh sama abang-abangnya. Iya. Tapi itu emang juga selain dari game itu juga secara sejarah itu akurat. Kalau itu adalah figur-figur yang ada dari zaman sejarah dulu ya. Yes. Zaman-zaman dinasti China dan dinasti Jepang. Tapi mohon bersabar guys, kita masih menunggu untuk pick bandnya. Tapi kalau kita lihat tadi ada Fanny band, ada Angela band, kita nggak bisa terlalu banyak berkesimpulan juga, karena itu masih dua band yang sebenarnya masih masuk akal. Angela tadi seperti gue bilang nggak mau ditaruh di mid, tapi gue nggak ngelihat Angela seperayo itu. Betul. Sebelum musuhnya buka kartu, mereka mau main jungler apa? Nah, ini dia. kalau kita lihat Gate Suyo. Oh iya, Suyo bisa dimainin di sini. Gue lupa. Suyo bisa dimainin dan bahkan di ban dengan Phoveus dan Freya dengan chip. Oke. Yes, dan karena tidak ada larangan untuk memainkan Suyo juga di DGWB ini ya. Ya, benar. Suyo bisa dipakai, tapi kalau kita lihat Matilda, Khalid ini bakal menjadi trouble. Trouble banget sih. Matilda dilepas, Khalid juga dilepas, akan menjadi satu kesusahan juga untuk tim dari NV. Tapi ada satu pick lagi, Aurora, Nathan, Gatot Kaca, lagi-lagi Nathan late game insurance. Tapi pengambilan dari Aurora menurut lo bagus karena lu punya sisi layering yang bisa lo gunakan dengan Fidget Glacier, apalagi kalau lu lawan Khalid, lu lawan Matilda yang mau lompat ke arah lu basically punya sisi yang bisa nge-stop mereka untuk progres lebih jauh lagi ke arah backline. Tapi Hayabusa di pick, Hayabusa pick yang cukup enak sebenarnya untuk bisa nge-separate si Nathan ini dari 1v1 situationnya. Tapi kita udah ngeliat Hayabusa sebenarnya gak di nerf, gak di buff sih, di adjust karena shadow killnya itu sekarang maksimum cuma 4 stack, nge-scale ke 6 stack, jadi cuma 6 kali slash untuk maksimum stacknya dari 4 stack juga. Jadi Hayabusa ya good pick sebenarnya. Link di ban. Link di ban karena dari
Tim Berta Legends juga sudah ngepick si junglernya, menutup opsi untuk teman-teman dari Legenda Seluler. Legenda seluler. Ini kan gated kaca kan Legenda Seluler. Kacanya namanya Legenda seluler ya guys. Legenda Oke. Seluler meledak-meledak. Bang bang. Bang bang. Gila, keren banget ini emang Bang. Lunox. Lunox ya? Satu band yang cukup unik. Lunox Why? sempat ada power yang dimiliki oleh Lunox di beberapa patch yang lalu, tapi untuk sekarang mungkin Lunoxnya nggak seprayo itu. Tapi gue nggak tahu kenapa di band sama Envy mungkin mereka ngelihat bahwa ada possibility dari Perta Legends untuk ngebawain Lunox ini. Arlot ya, sudah Arlot juga di pasti. band. Arlot ini sebenarnya hero yang satu fleksibel, lu punya flex potential dengan Arlot ini, dan kedua lagi-lagi mananya hilang, terus cooldownnya juga cukup kencang dengan Vengeance dan juga Dauntless Strike-nya, dan Harriet satu pick yang sebenarnya kita nggak bahas dari tadi. Harriet yang sebenarnya sangat-sangat prayo Untuk yang gold sering lane ya? di-pick untuk gold lane, tapi kali ini baru di ban, itu pun di second phase. Yes, dan Ruby menjadi Ruby. pemilihan pick dari teman-teman Perta Oh. Legends. Ruby gold lane. Yes, karena Ruby gold hari itu lane. ditutup ya. Iya, kalau kita ngomongin Ini potential, harusnya Ruby Gold Lane sih ya. iya harusnya, karena kalian pasti go XP unless mereka mau gila, tapi Matilda mereka roam. pasti di roam. Ini Ruby Golden adalah satu hero yang sebenarnya bisa kita bahas untuk counter, bukan counter juga sih, tapi kayak neutralize, untuk nge-neutralisir lane-nya. Jadi nggak kalah nggak menang, lu bisa survive, lu punya catch potential untuk nangkep Nathannya juga. Jadi ya good pick sebenarnya untuk Ruby-nya ini. Dan dia juga bisa survive sendirian Ya. tanpa perlu support dari teman-temannya. Jadi teman-temannya bisa fokus di arah mid lane, jungle, dan juga ke arah XP aja nanti. Benar. Tapi kalau kita lihat masalah dari tim Perta Legends, mereka kurang team fight. Kalau kita lihat tim Envy, team fight potensialnya gede banget. Ada Gatot Kaca, ada Valentina, ada Alpha, Tigreal pula. Yes. Momen-momen ini yang bisa diciptakan oleh hero. Ada Aurora tadi ya. Ada Aurora juga Yes. ya tadi. Jadi cukup gila. Oh, Chang'e. Wow, let's go. Oke, gue semakin suka nih. Let's go. Ada Chang'e coy. Gila Chang'e. Gue semakin suka nih ya. Ngomongin Chang'e lawan Aurora. Aurora ya. Range-nya sih cukup oke untuk ngepoke Aurora, tapi lebih dari itu nggak ada. Nggak ada. Chang'e-nya bakal bener-bener terekspos banget ngelawan Alpha, ngelawan Tigreal. Harusnya dia bawa Purify kalau mau hidup. Tapi Siapa tahu aduh, sprint. Chang'e. Sprint sih kayaknya enggak ya. Gua sprint Lu tetap nggak bakal ditangkap. nggak bisa melihat Harus bawa Purify ke arah harusnya. itu ya. Harus bawa Purify. Karena ya ada Tigreal, ada Alpha, ada juga Gatot juga ya kan. Ada si Aurora juga, itu Aurora masalahnya. juga. Jadi Dan harusnya kekurangan menurutku ini kurang sisi dari Perta Legends. iya, kurang lockdown. gua kira bakal ngambil mid lane atau mates yang memiliki kapabilitas untuk sisi ya. Kalau Chang'e kan bener-bener ya udah dia nggak ada sisi, bener-bener. Sebenarnya kalau kita lihat dia bawa Chang'e, gue lagi mikir ini mereka pasti main dengan approach poke. yes. Mungkin mereka bisa bawa marksman. Tadi kalau Harriet nggak di-ban, gue yakin mungkin Harriet bakal jadi opsi juga untuk nge-poke. Mungkin kalau lu mau gila dikit, lu bawa Leslie, tapi Leslie juga nggak Iya. terlalu viable di patch ini. Tapi kalau ngelihat Chang'e kan pasti objektifnya akan menginvade jungle dari lawan nih. Tapi lu ngeliat nggak sih komposisi teman-teman dari Perta Legends bisa untuk menginvade dengan komposisi kayak gini? Bisa. Khalid Matilda kuat banget, Ruby juga. Tapi ya Chang'e-nya ini sih gue pengen ngelihat. Wait! Ini Chang'e Gold Lane coy! Nah, kegocek lagi kan Chang'e Thais? Gold Lane ini Ruby mid berarti. Yes, dan ada satu buah pertempuran tampak di area pertempuran dari Nyon Villain. Oh, Envy itu Nyon Villain. Oh oke. my goodness, this is insane. Quad Shadow dibuka oleh Jazzy man. Sudah mencoba untuk mengganggu Shitsu dalam pengambilan purple buff-nya. Tapi oke, Chang'e Gold Lane. Kita udah ngelihat Yes, ada build yang yes. sempat dipopulerkan oleh Lemon. Dengan adanya Weakness Finder ini, dia bakal juga bawa build dengan Golden Staff. Jadi attack speed ditambah Yes. magic power juga. Dan kalau lo lihat ya si Nathan-nya di bawah udah bonyok banget tuh sama Chang'e, harus recall bahkan kehilangan beberapa minion harusnya. Oh, shadow kill dari Jazzy man hampir mendapatkan Snooze, tapi Snooze masih bisa maju dengan Sacred Hammer-nya. Dan tentunya untuk Nathan, ini lane yang sebenarnya agak sedikit menjengkelkan. Chang'e punya poke, Chang'e punya range tersebut untuk bermain, tapi tiba-tiba saja satu buah pull dilakukan ke arah Yuta. Son dengan satu buah Dawn Run Wolf King, untungnya masih bisa di dodge. Dan lihat Shitsu ingin mengganggu Jazzy man.
Yes, dan pemilihan spell dari Chang'e-nya ternyata flicker ya, ini Nah, dan sudah berbeda 2 level juga antara jungler Envy dan juga Perta Legends, di mana Hayanya sudah level 5 dan first blood didapatkan bahkan oleh Chang'e ataupun Casper Oke. Winata. Oke, oh ini cewek ya, cewek golden Iya. dan N juga ditambah sana tampaknya harus kehilangan nyawanya. 2-0 di awal menit kedua. Perta Legends mendapatkan 2 kill, bahkan sudah level 6 juga. Sitsunya baru masuk di level 4 awal. Wah, ini untuk teman-teman dari Envy ketinggalan 2000 gold belum masuk menit ketiga. Ini menurut lo gimana? ya ini problem untuk Nayan Villain tentunya. Karena Snooze dari tadi coba untuk buka map tapi lihat Aduh. terlalu banyak kill potential. I'm offended di pull ke arah Snooze. Snooze tumbang, belum mendapatkan implosionnya juga. Dan killnya diberikan ke arah seorang Son, tapi tiba-tiba Yes, Second langsung digas. Eagle langsung dengan Raging Sandstorm dari belakang. Sisinya begitu kuat tapi Avatar of the Guardian di pop juga dan akan mengganggu taunting ke arah backline milik tim Perta Legends. Zarkovic tumbang, Khalidnya hilang, purple buff akan tetap diambil oleh Jazzyman. Yes, dan harusnya turtle yang pertama tidak ada kontestasi sih dari teman-teman Envy kalaupun mau dipaksakan, dan kita lihat di sini hampir terjadi solo kill oleh Son ataupun juga Ruby mid lane, dan satu buah ultimate sudah dibuka oleh Tigreal namun tidak mendapatkan apa-apa. Satu buah langkah penutupan dan lagi jungler dari Envy tumbang, bahkan di bagian gold lane terjadi solo kill oleh Chang'e. What? Casper Winata ini Cewek. Tadi kita punya Kelly. Ini sekarang kita Casper punya Winata. cewek juga ya. Oke, ngomongin Weakness Finder, emblem yang dibawakan oleh Casper Winata dari Chang'e ini. Weakness Finder tentunya saat lu ngehit, lu bakal nge-slow Nge-slow, down, betul. nge-slow dan juga ngurangin attack speed dari musuh. Dan kalau kita lihat dari Chang'e juga, ini lihat meteor showernya di pop dan tiba-tiba Quad Shadow juga dari Jazzyman untuk mengejar para pemain dari tim Neon Villain dan satu buah play. Second Hammer implosionnya di mana? Belum didapatkan tapi itu dia Spear of Alpha. Connect ke arah Jazzyman dan N akan nge-swing dengan satu kill ke arah Son dan tiba-tiba Neon Villain. Big Second Hammer dari seorang Snooze. Ya, satu buah wake up call juga ya untuk teman-teman Perta Legends. Tidak bisa semena-mena seperti itu juga karena tadi momen yang didapatkan oleh Snooze atau Tigreal dari teman-teman Envy ini bisa dikatakan dijadikan turning point lah seenggaknya untuk merapatkan kembali dari sisi segi ekonominya. Benar, itu ekonominya sebenarnya masih scaling buat Perta Legends. Yes. Mereka masih dapetin 14k gold leadnya, bahkan nge-spike. Dan lu lihat War X untuk Son, dapetin early healing itu juga, dapetin extra life, extra sustainability dengan War X-nya. Sementara itu Jazzyman udah dapetin magic boost, tiba-tiba digas dari Glizzy yang akan cabut tentunya. Cukup enak untuk bergerak sebagai Mathilda, lu bisa ganggu. Jadi masih aman juga. Dan Zarkovic dia opting ke Heptasis. Kalau kita lihat tadi kayaknya dia nggak bikin Thunder Belt. Tidak, belum, ini item pertamanya langsung Di full damage sepertinya. langsung ke Heptasis ya. Ya dari Khalidnya Sepede full itu damage. kah? Harus ya. Mereka harus pede karena ini bakal jadi team fight composition juga untuk Perta Legends. Mereka bakal nge-fight. Dan tiba-tiba saja membuka bush adalah Glizzy. Tapi dan tiba-tiba implosion di depan muka Yuta dengan Frigid Glizzy-nya connect juga ke arah Son. Son hilang dan Glizzy next on the chopping block and dapetin killnya, dan Zarkovic yang harus kabur. Shitsu sudah mendekat, Raging Sandstorm secara defensif untuk lari dan kabur dari arah pemain Neon Villain. Dan tiba-tiba kehilangan 2 pemain adalah tim Perta Legends. Tapi Casper Winata di bawah akan tetap farming atau di atas lebih tepatnya, dapetin golden staff juga. Yes, dan kita lihat Jazzyman di sana bersiap-siap, tapi sudah ada Snooze yang terus-menerus mengganggu pergerakan. Tidak ada kontes juga untuk turtle yang kedua kali ini diamankan oleh teman-teman dari Envy, walaupun untuk tadi wave bawahnya agak sedikit mengurangi HP dari bottom turretnya. Dan kita lihat di atas masih lagi dan lagi N diganggu terus untuk farmingnya, untuk bertaninya oleh Casper Winata. Dan kita lihat deres banget, dan akankah digas tadi langsung saja hilang sepersekian detik tanpa bisa melakukan escape plan. Ya, ini build golden staff ke arah glowing one, ke arah mungkin Feather of Heaven juga untuk untuk healnya. Tapi Jazzyman juga sudah mengamankan Hunter Strike tadi. Ya, Jazzyman dapetin Hunter Strike itu udah good point banget untuk Hayabusanya. Tapi lo lihat mereka udah dapetin map control di atas, tidaknya 2 turret udah hancur, lebur.
dan Shitsu. Satu buah Spiral Alpha defensif, legenda seluler, low sekali Circling Eagle ke belakang, Meteor Shower akan di-combo. Raging Sandstorm-nya connect ke arah Shitsui, tapi ada satu buah Veteran of the Guardian tidak connect ke siapapun. Casper Winata kill tambahan ke arah Snooze, tapi satu buah kill lagi legenda seluler dapetin killnya. Datang Dan Jazzy Quad Man. Strike atau Quad Shadow akan di-pop, Shadow Strike connect ke arah Shadow killnya, dan Jazzy Nick dapetin killnya, double kill untuk seorang Jazzy Man. 3 pemain dari Perta Legends tumbang, tapi 3 tukar 4 tentunya sangat-sangat valuable. Yes, walaupun sebenarnya dari segi network juga Envy tertinggal, tapi dari segi team fight, gua masih ngelihat teman-teman dari Envy ini sangat kuat sekali ya. Ya, dan permainan dari Snooze walaupun tertinggal secara item dan juga level, tapi dia masih bisa untuk memberikan momen kepada teman-temannya untuk di follow up. Ya, itu sih yang kita tunggu dari Snooze ya. Yes. Mungkin momentum yang didapatkan dari Implosion. Karena sekalinya didapetin Implosion dengan lockdownnya, banyak banget follow up yang bisa lo lakuin. Avatar of the Guardian, Nathan yang bisa nge-hit sekali 4, sekali 5. Yuta mungkin dengan Frigid Glacier juga bisa follow up. Jadi banyak banget potential dari Implosion ini. Tapi kalau kita bisa lihat mungkin request ke Pak Produser untuk ngeliatin itemnya ya. Itemizationnya boleh. Itemizationnya boleh banget. Tapi lihat, Purple Buff Invade akan dilakukan. Sacred Hammer ke arah Glizzy. Glizzy Circling Digas Eagle saja. secara defensif harus kabur. Spiral Alpha connect dan tiba-tiba saja tauntnya pun akan mendapatkan Glizzy. Legenda seluler nambahin 1 kill tambahan ke kantongnya. Oh, ralat. Ternyata tier 2 turret belum hancur di atas. Yes, dan kita lihat Zarkovic di sana terkena sisi dari Gatot Kaca dan langsung saja digas. Ini teman-teman dari Envy shout call-nya cukup bagus sih menurut gue, walaupun mereka ketinggalan secara network, tapi masih pede banget mereka mainnya. Dan seperti gue lihat dari tadi, Snooze juga semakin ditekan, semakin dia berisik kayak di tombol alarm ya. Benar sekali. Snoozing the button, tapi Lord ya gratis untuk para pemain Neon Villain di backline. Jazzy Man terpaksa untuk mundur dan tiba-tiba Neon Villain mereka memilih untuk bermain sabar dan rapi, gak perlu memperpanjang kontestasinya. Dapetin Lord udah cukup, mereka bakal coba untuk nge-clear side lanes-nya, dan benar itu yang akan dilakukan oleh End. Sementara Blade of Despair atau BOD sudah di-purchase oleh Jazzy Man. Yes, pedang keputusasaan sudah berhasil didapatkan oleh Jazzy Man. Dan yang gue nggak nyangka banget, Envy walaupun tadi di early game cukup ke push abis-abisan, tapi mereka masih bisa mengimbangi. Bahkan tadi legenda seluler di tengah mirroring untuk ke Jazzy Man-nya bagus banget, sehingga si jungler dari Perta Legends-nya nggak bisa masuk ke arah Lord ya. Dan kita lihat di sini masih dibayang-bayangi saja, di mid lane ada satu buah shadow kill di pop up. Yuta hati-hati kalau tidak mau membuang pasif dari Auroranya. Ini dia itemization-nya, Faiz. Nah, ini dia. Oke, lihat caranya benar. Feather of Heaven, Golden Staff langsung ke Holy Crystal. Jadi udah kelihatan mereka pengen extra damage, mereka pengen damage yang langsung ngeburst. Feather of Heaven, defensive item, punya attack speed atau attack speed dan juga healing dari Feather of Heaven-nya. Golden Staff juga nambah attack speed juga. Jadi Chang'e-nya ini bakal lebih gila lagi. Chang'e-nya bakal jadi problem. Karena lihat, dia ngancurin Lord solo betul. Karena mungkin Lordnya masih level 1, tapi untuk ngancurin turret pun dia bakal kenceng banget. Ini bakal jadi missile untuk para pemain Perta Legends. Masalahnya Neon Villain akan nge-collapse dengan satu buah Conceal. Son harus kabur. Circling Eagle secara defensif juga untuk nge-disperse backline-nya. Tapi lihat, ada Zarkovic yang menunggu. Raging Sandstorm bakal di-pop? Enggak, ternyata masih nahan. Raging Sandstorm connect karena 3 pemain End akan hilang. Dan Shadow Kill di-pop karena backline lagi. Dan harus cabut dengan seorang Shitsu. Dan tiba-tiba Son dapetin Yuta juga. Dan Casper Winata nggak peduli sama sekali. He doesn't give a damn. Dia cuma pengen ngancurin turretnya aja. Turretnya pun langsung dilahap habis. Lihat seberapa kencangnya Casper Winata bisa dapetin turret. Demikian untuk legenda seluler pula yang harus mundur. Circling Eagle lagi ke arah Snooze. Snooze pun hilang dan Shitsu ditarik dengan I'm offended dan Quad Shadow-nya untuk menjemput nyawa para pemain Neon Villain. Dan tiba-tiba kristalnya terekspos. Neon Villain tersisa N seorang diri. Dan juga Yuta yang baru saja revive tampaknya tidak dapat menerima gempuran dari kawan-kawan Perta Legends, mencoba memasuki, mencoba menginfiltrasi dan juga menyusupi, kita lihat, dan mengakhiri pertandingan di match yang kedua. GGWP untuk Perta Legends. Gokil, wah pecah.